Kehilangan Oh Tae-suk tidak hanya dirasakan Sung-suk dan Chamin. Jin-hye juga merasakan kehilangan sosok ayah yang sudah membantunya selama ini. Ia berjalan dengan gontai menuju ruangannya. Hatinya semakin sedih saat melihat jas dokternya. Ia teringat pesan terakhir dari mantan ayah mertuanya. Aku baik-baik saja, aku senang Jin-hye sudah menjadi dokter. Itu sudah cukup, jadi aku bisa mati sekarang. Jin-hye mengambil jas dokter kebanggaannya dengan tangan gemetar dan air mata yang membasahi pipinya. Ia menatap lama jas dokter itu. Suatu kebanggaan baginya, selain dirinya ada orang lain yang cukup bangga melihat Jin-hye bisa menggapai impiannya menjadi seorang dokter. Jin-hye semakin menangis histeris dan memeluk jas dokternya. Semua sedih dan rasa kehilangan ia luapkan. Sementara UGD dikejutkan dengan Yonggu yang sekarang berada di UGD karena dipukuli orang. Dr. Kim dan Dr. Jang segera bergegas membawa Yonggu ke UGD. Ternyata Arum yang membawa Yonggu ke UGD, ia datang karena ditelepon oleh Yonggu sendiri. Dr. Sim terkejut jika pasiennya kali ini adalah dokter magangnya yaitu Yonggu. Paman dan bibi Changmin memberi penghormatan terakhir untuk ayah Changmin. Seung-gil dan adiknya menghibur Sung-suk. Jin-hye menemui Dr. Gok yang sedang mencarinya. Dr. Go menyarankan agar Jin-hye untuk tidak bekerja hari ini karena kondisinya sekarang tidak baik bagi pasien. Jin-hye pun mengiyakannya. Ketika Yonggu sudah sadar, teman-teman timnya menjenguknya. Arum juga memberitahu mereka tentang ayah Chamin yang sudah meninggal. Saat pemakaman, Jin-hye datang sendiri. Arum dan kawan-kawannya juga datang. Mereka berempat juga turut berduka cita. Chamin tanya kenapa mereka datang. Sang Hyuk menjawab bagaimana mereka tidak datang melihat rekannya sedang berduka. Chamin melihat wajah Yonggu dan bertanya kenapa dengan wajah Yonggu. Yonggu menjawab ia tak apa-apa. Dr. Go juga datang ditemani Dr. Sim. Dr. Sim terkejut melihat Jin-hye di antara para pelayat. Ternyata Jin-hye membantu melayani para pelayat. Dr. Go juga melihatnya, tatapannya sangat tajam melihat Jin-hye. Sung-suk ditemani adiknya juga tak kalah terkejut melihat Jin-hye di sana yang sedang membereskan meja para pelayat. Bibi Chamin khawatir jika Sung-suk memarahi Jin-hye. Kau tidak perlu melakukan ini, kata Ibu Chamin. Jika Jin-hye terus melakukan ini, itu akan menyulitkan Jin-hye dan berat bagi Ibu Chamin sendiri. Jin-hye meminta maaf apa yang Jin-hye lakukan sebagai balas budinya pada mantan ayah mertuanya. Ibu Chamin mengerti perasaan Jin-hye saat ini dan ia juga tahu seberapa besar suaminya sangat menyayangi mantan menantunya. Tapi Chamin yang melihat itu langsung menyeret Jin-hye keluar. Jin-hye meminta maaf. Chamin mengerti, tapi mereka harus bisa melewatinya dengan baik. Sangat berat bagi mereka berdua. Bahkan Chamin sendiri tak tahu cara menghibur Jin-hye dengan baik. Young-ai meminta tolong Jin-hye untuk melakukan tes darah padanya karena Young-ai belum sempat pergi ke laboratorium. Usia kandungannya baru beberapa minggu. Jin-hye menyarankan agar Young-ai untuk melakukan USG agar tahu kondisi Jamin. Young-ai mengungkapkan ketakutan nantinya saat akan melahirkan. Jin-hye tidak bisa berkata apa karena dia sendiri belum pernah punya anak. Dr. Go melihat Jin-hye yang sedang murung. Dr. Go mendekati Jin-hye dan menghibur Jin-hye. Pasti Jin-hye mengalami hal yang berat saat ini. Jin berkata dia tak apa-apa. Itu sudah takdir, kata Dr. Go. Dia adalah ayah mertuaku sebelumnya, tapi bagiku dia lebih dari itu. Dia adalah orang yang membantuku menjadi seorang dokter. Setelah itu, Jin-hye tiba di rumahnya, tapi tetap saja ia merasa sedih. Lalu dengan suara paraunya, Jin-hye menelpon ibunya dan mengabarkan berita duka. Di sisi lain, Seung-gil menemani Changmin. Ia bertanya apa Changmin tahu kenapa Oh Tae-suk berhenti menjadi dokter. Seung-gil bercerita saat Changmin menikah dan ayah Changmin kembali bekerja dengan Seung-gil di rumah sakit, ada seorang pasien yang meninggal di tengah operasi. Tentu saja ayah Changmin sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Keluarga pasien menuntut dan menyalahkan ayah Changmin, dan saat itu ayah Changmin mulai menyalahkan dirinya sendiri. Changmin akhirnya mengerti, tapi ia menyesal karena ia sama sekali tak pernah bertanya alasan ayahnya berhenti menjadi seorang dokter. Air mata Changmin mengalir deras tak bisa menahan rasa haru. Rasa sedih dan rasa bangganya terhadap ayahnya. Bibi Changmin membujuk kakaknya untuk makan sesuatu, karena itu akan membuat Sung-suk sakit. Sung-suk tak mempedulikan adiknya. Sung-suk mengingat semua pesan suaminya sebelum meninggal. Bahkan Sung-suk menyesali karena tak paham maksud dari pesan suaminya itu. Ia sama sekali tak memiliki firasat apapun untuk semuanya.
Sungsuk hanya bisa menangis, mengeluarkan semua kesedihannya yang mengganjal di dada. Jinhe ditemani ibunya pergi melayat. Chamin menyapa mantan mertuanya dan bertanya kenapa ibu Jinhe datang. Duka yang dialami Chamin dan ibunya adalah duka ibu Jinhe juga. Ibu Chamin menyahut kenapa ibu Jinhe harus repot-repot datang. Ibu Jinhe mengerti perasaan mantan besannya itu saat ini. Tak lupa Jinhe juga pamit pergi, tapi sebelum pergi Sungsuk memanggilnya dan mengucapkan terima kasih pada Jinhe. Chamin bahkan tak percaya ibunya berterima kasih kepada Jinhe yang mantan menantu yang tak disukainya. Jinhe terharu dan matanya berkaca-kaca. Chamin pergi ke ruang kantor ayahnya. Chamin memperhatikan meja kerja ayahnya. Hatinya semakin miris saat melihat kalender di meja ayahnya. Bahkan ayahnya tak lupa dengan tanggal ulang tahunnya. Tangisan Chamin semakin histeris. Ia memeluk kotak peralatan memancing milik ayahnya. Berharap ia bisa memutar waktu dan pergi bersama memancing dengan ayahnya. Namun harapannya hanya tinggal harapan. Di rumah sakit, Direktur UGD menemui Dr. Gok dan memberitahu Dr. Gok diskors karena pemukulan pada Dr. An. Tidak hanya diskors, Dr. Gok juga dalam masa percobaan 2 minggu dan bahkan gajinya akan dipotong. Sementara itu, Yong Ai sedang melakukan USG untuk mengecek janinnya. Tapi Dr. Sim tak melihat sesuatu yang disebut janin di rahim Yong Ai. Yong Ai senang mendengarnya, tapi tidak bagi Sang Hyuk. Wajahnya muram dan sedih. Jinhe sudah melakukan pemeriksaan pada pasien. Suster Heo melihat Jinhe dan bertanya kondisi Chamin. Jinhe menjawab jika Chamin sedang dalam kondisi menenangkan diri. Suster Heo berkata pasti ini sangat sulit bagi Jinhe juga. Jinhe mengangguk kecil. Tiba-tiba Suster Heo mengabarkan bahwa Dr. Go diskors karena pemukulan pada Dr. An. Jinhe terkejut mendengarnya. Dengar itu, Jinhe menemui Dr. Sim. Dr. Sim mengiyakan. Dr. Sim menyuruh Jinhe untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Sementara itu, Dr. Go sedang menikmati masa skorsnya dengan sibuk membaca beberapa buku. Saking sibuknya, ia tak sempat membereskan ruang tamunya. Tiba-tiba, Jinhe menelpon Dr. Go mengatakan dia ingin ke rumah Dr. Go dan tersesat. Dr. Go langsung buru-buru mencukur kumis dan jenggotnya. Dan mereka akhirnya bertemu di sebuah jembatan. Dr. Go langsung membereskan pakaian yang berserakan, lebih tepatnya sih menggesernya. Lalu Jinhe memberikan makanan yang dibuatkan ibunya. Jinhe hanya merasa tak nyaman karena dirinya, Dr. Go diskors dan juga mendapat pemotongan gaji. Dr. Go menjawab itu semua bukan karena Jinhe. Dr. Go juga berpesan walau tak ada dirinya di UGD, Jinhe harus bekerja keras. Tentu Jinhe akan melakukannya. Dr. Go berkata terkadang saat ia melihat Chamin dan Jinhe, ia mengingat kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya juga bercerai sama seperti Chamin dan Jinhe. Setelah acara sesi curhat selesai, Jinhe dan Dr. Go menikmati makan malam. Setelah makan malam, mereka berdua duduk santai sambil menikmati minuman yang hangat. Di sisi lain, Arum ingin menjenguk Chamin, tapi saat dia mengetuk apartemennya, Chamin tidak menjawab sama sekali. Arum jadi semakin cemas. Dr. Go mengantar Jinhe pulang. Tiba-tiba Arum menelpon Jinhe. Arum meminta bantuan Jinhe untuk melihat kondisi Chamin. Setelah tiba di apartemennya Chamin, Jinhe berbohong pada petugas keamanan jika dia adalah istrinya yang baru saja datang dari luar negeri. Dan ia sangat mencemaskan Chamin yang baru saja sedang berduka. Petugas keamanan percaya dan membukakan pintu apartemen Chamin untuk Jinhe. Jinhe pun mencari Chamin di kamarnya dan mendapati Chamin yang sedang terbaring tak berdaya. Jinhe membersihkan keringat Chamin yang membasahi tubuh Chamin. Jinhe menyiapkan makanan untuk Chamin. Ia juga memeriksa suhu tubuh Chamin yang demamnya sudah turun. Chamin berterima kasih pada perhatian Jinhe, tapi dengan berat hati ia meminta Jinhe pergi. Jinhe berkata dirinya akan pergi setelah melihat Chamin menghabiskan makanannya. Chamin menurut dan tiba-tiba ada yang datang. Jinhe tahu itu pasti Arum. Chamin pun heran. Jinhe menjelaskan jika dirinya datang ke apartemen Chamin karena Arum menelponnya. Jinhe meminta Arum masuk, tapi Arum menolaknya. Ia lega jika Jinhe yang merawat Chamin. Jinhe juga berterima kasih pada Arum yang sudah menelponnya. Pasti berat bagi Arum yang mencemaskan Chamin malah menelpon orang lain untuk datang. Arum hanya tersenyum. Saat hendak mengambil air minum, Jinhe melihat sebuah kaleng kaca di meja makan. Ada cincin yang tak asing baginya di dalam kaleng tersebut. Jinhe menunjukkan cincin itu pada Chamin. Chamin terkejut cincin itu ada di genggaman Jinhe. Padahal Chamin menebus cincin itu untuk menebus rasa bersalahnya yang meninggalkan dan bercerai pada Jinhe. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.